Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten YouTube aku, Aulia Intan Oktaviani. Kali ini aku akan tetap membahas tentang biografi pahlawan revolusi kita yang kedua, yaitu pahlawan Jenderal Besar Ahmad Yani. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang Pak Yani nih. Nah, Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani juga dikenal sebagai Pak Yani, lahir 19 Juni 1922 sampai meninggalnya tanggal 1 Oktober 1965. Pak Yani memulai karirnya di dunia kemiliteran dan merupakan salah satu pahlawan revolusi yang gugur sebagai korban tragedi gerakan G30S PKI. Dan Pak Yani dibunuh pada tanggal 30 September saat penculikan yang terjadi di rumahnya, yaitu di kediamannya di Jalan Menteng ya. Di sini kita bisa lihat sendiri ya keganasan PKI itu seperti apa. Yang aku akan bahas sekarang adalah selain dari biografi Ahmad Yani dan Ahmad Yani juga gugur saat peristiwa G30S PKI. Teman-teman, sekarang kita tahu sendiri ya gimana ceritanya tentang kekejaman G30S PKI seperti apa ya. Dan sekarang kita ngebahas nih, kita ulik nih satu-satu kenapa sih Pak Yani itu gugur saat peristiwa G30S PKI. Sedikit aku akan nge-review ya tentang gugurnya Pak Yani saat peristiwa G30. Beliau sempat menerima info dirinya terancam dan Pak Yani tak menambah pasukan pengawal di rumahnya karena sampai pada malam 30 September pasukan Pasopati ya, atau yang biasa dikenal dengan pasukan Cakrabilawa, itu menggeruduk rumahnya pada tanggal 1 Oktober 1965. Penjagaan di rumah Pak Yani semuanya dilumpuhkan nih. Jadi teman-teman bisa bayangin di dalam satu rumah yang besar, kemudian pasukannya itu atau ajudannya Pak Yani itu terdiri atas 11 orang, dan malam itu juga terjadi peristiwa naas yang kita semua sangat nggak bisa bayangkan gitu ya betapa kejamnya PKI. Semua 11 ajudannya Pak Ahmad Yani semuanya dilumpuhkan oleh pasukan Cakrabilawa, dan akibatnya para pasukan penculik yang ada di kediaman rumah Pak Yani merasa diperlakukan dengan kurang ajar, sempat mengadakan perlawanan hingga Pak Yani tewas. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ntar akan aku putar ulang bagaimana reka adegan dari mulai Pak Yani pas sorenya masih membuka tamu gitu ya di rumahnya ya, memberikan space gitu ya. Kebetulan ada bapak-bapak dari komando angkatan darat semuanya. Sebelum malam kejadian G30 SPKI, Pak Yani masih menerima tamu di rumahnya, dan kemudian pada malam hari setelah maghrib tepatnya terjadi peristiwa kelam ya yang sangat kita nggak bisa bayangkan gitu ya teman-teman. Nah, pada di video yang ada di video yang beredar gitu ya, video G30 SPKI ini, kita bisa ngeliat sendiri nih gimana kejamnya PKI, dan sampai pada akhirnya PKI datang dengan mobilnya ya, yang satu kompi itu bersama dengan pasukan Cakrabilawa, dan mereka sama seperti yang tadi aku ceritakan di rumah Pak Aha Nasution, begitu juga rumah Pak Ahmad Yani, sama saja. Cuma kalau rumah Pak Ahmad Yani ini mungkin dia lebih memanjang ya teman-teman ya rumahnya. Kalau Pak Aha kan melebar ya, kalau Pak Yani ini memanjang rumahnya. Jadi pasukan Cakrabilawa turun dengan mobil serdadunya, semuanya sudah lengkap. Penjagaannya pun rumah Pak Yani juga sudah lumayan cukup kuat juga ya, 11 ajudan gitu. Tapi tetap masih kalah dengan pasukan Cakrabilawa yang
eee, jumlah anggotanya sangat banyak gitu. Bisa kita bayangkan semuanya diculik ya, dan pasukan-pasukan Cakrabilawa ini menculik 11 ajudan dari kediaman rumah Pak Yani ini. Dan setelah menculik, lalu mereka langsung menembus pintu masuk rumah Pak Ahmad Yani, dan kemudian ada anaknya yang nomor 7 ya, yang bernama Pak Untung, katanya, "Dek, tolong bangunin Bapak." Nah, di situ percakapannya sangat singkat gitu ya, yang bisa kita lihat sendiri sangat singkat percakapannya. Dan setelah itu anaknya Pak Yani ini langsung membangunkan bapaknya. Nah, setelah membangunkan bapaknya, terdapat ada asisten rumah tangga beliau ya, asisten rumah tangga Pak Yani, "Ada apa ini?" gitu, dengan bahasa Jawanya. Dan terus kita bisa lihat sendiri pasukan Cakrabilawa langsung mengambil senjatanya dan mengancam si asisten rumah tangga ini untuk diam dan tidak melakukan perlawanan. Sampai pada akhirnya kita menemukan lagi Pak Edi gitu ya, anak ketujuh dari Pak Jenderal Ahmad Yani ini. eh, Beliau berkata, "Pak, dicarikan sama pasukan." Terus bapaknya berkata, "Oke nak," gitu ya. Langsung bapaknya keluar dari kamar dan kemudian bergegas untuk maju. Setelah maju di pertengahan jalan, pasukan Cakrabilawa berkumpul di depan Pak Ahmad Yani lalu berkata, "Jenderal, dicari darurat jenderal, negara darurat, sedang dicari oleh presiden." Lalu pada akhirnya Pak Yani langsung berkata, "Tunggu, saya akan mandi sebentar." "Oh, tidak usah jenderal, tidak usah, ini keadaan penting jenderal, dipanggil oleh Bapak Presiden." Lalu Pak Yani, "Minimal saya bisa cuci muka dulu," gitu. Dan pada akhirnya pasukan Cakrabilawa maju, yang paling belakang, dia berkata, "Tidak usah jenderal, pakailah baju piyama ini." Lalu Pak Ahmad Yani melakukan perlawanan, seolah-olah beliau dilarang untuk mandi atau dilarang untuk cuci muka, dan sangat tidak uh, manusiawi ya menurut saya gitu. Sebagai seorang jenderal, tiba-tiba hanya bawahan pangkat prajurit berani untuk berkata seperti itu gitu kepada sang atasan gitu ya. Dan akhirnya Pak Yani merasa beliau tidak diperlakukan dengan baik, lalu beliau mengambil senjata dari pasukan Cakrabilawa. Lalu setelah beliau mengambil senjatanya itulah Pak Yani langsung menodongkan dan memukul pasukan Cakrabilawa yang ada di depan Pak Yani ya. Dan setelah itu Pak Yani langsung berbalik kanan gitu ya untuk masuk ke kamar mandi. Dan setelah itu terjadilah malam keganasan, yaitu malam G30 SPKI. Lalu Pak Yani ditembaki dari belakang ya oleh pasukan Cakrabilawa karena mereka sangat merasa marah ya, temannya yang salah satunya ditodong senjatanya dan dipukul oleh Pak Yani. Dan setelah mereka melakukan penembakan itu, saksi hidup dari penembakan dari Pak Ahmad Yani ini adalah Pak Untung ya, anak ketujuh dari Pak Ahmad Yani. Lalu Pak Untung melapor kepada kakak-kakaknya nih. Kakak-kakaknya ini ada 6 orang ya. Kebetulan Pak Untung itu anak terakhir ya dari 7 bersaudara. Nah, setelah kita lihat nih secara detail gitu ya, gimana sih G30 SPKI ini bisa sangat ganas gitu ya. Apalagi kan kita bisa lihat sendiri ya, para jenderal ini memang sengaja untuk dihabisi nyawanya karena adalah mungkin apa ya, masih kita ulik nih ya faktanya ya teman-teman ya. Dan setelah itu ya yang kita lihat dari film G30 SPKI ini adalah Pak Yani ini bisa kita lihat
setelah ia meninggal menghembuskan nafas terakhirnya sedang di kamar mandi rumahnya, lalu Pak Yani diseret menuju ke depan rumahnya, halaman rumahnya, dan darah berceceran di mana-mana. Lalu Pak Untung memanggil kakak-kakaknya, dan kemudian kakak-kakaknya keluar menuju halaman rumah, dan ternyata pasukan Cakrabilawa ini langsung bergegas menuju ke anak-anaknya Pak Ahmad Yani dan menodongkan senjata, kalau kalian keluar maka saya ancam kalian untuk dibunuh. Nah, begitulah percakapan pasukan Cakrabilawa ya kepada anak-anak Pak Ahmad Yani. Lalu anak-anak Pak Ahmad Yani diam sejenak dan merenung bagaimana melihat nasib ayahnya sendiri ya, bagaimana gitu kita bisa bayangkan gitu, seorang anak ya 7 bersaudara melihat ayahnya yang telah dibunuh gitu secara sadis oleh gerombolan PKI. Itu sangat benar-benar tidak manusiawi gitu ya. Dan teman-teman juga bisa lihat sendiri keadaan rumahnya Pak Yani ya, setelah Pak Yani diseret dibawa ke dalam mobil truk ya. Setelah mengembuskan nafas terakhirnya, Pak Yani diseret langsung menuju ke truknya. Lalu tiba Bu Yani dari rumah kediaman beliau yang di Jalan Menteng juga, karena Pak Ahmad Yani memiliki 2 rumah. Salah satunya ada di Menteng ya. Jadi terdapat di Menteng, cuma jalannya berbeda-beda nih teman-teman. Nah, di situ Pak Yani juga memiliki rumah pribadi dan rumah dinas gitu ya, menurut berita yang saya baca gitu ya. Dan setelah Bu Yani sampai di rumahnya ya, di rumahnya yang terdapat keganasan PKI ini gitu ya, lalu anak-anaknya 7 anak Pak Ahmad Yani ini melapor kepada ibunya. Ibunya berkata, "Ada apa ini, Nak?" gitu. "Ada apa? Kenapa rumah berantakan sekali? Sebenarnya terjadi apa?" Lalu anak-anaknya Pak Ahmad Yani berkata, "Bu, ayah meninggal, Bu. Ayah diseret, Bu. Ayah ditembak, Bu." gitu. Dan Bu Yani lalu pingsan dan lama tidak sadar gitu ya, dan kaget, shock ya, campur aduk gimana gitu, karena Bu Yani tidak melihat secara langsung gitu ya peristiwa penembakan suaminya ini. Jadi menurut informasi, Bu Yani sedang berada di rumah salah satu di Jalan Menteng gitu ya, yang berbeda jalan ya namanya, tapi tetap di Menteng. Dan Bu Yani pingsan ya. Bisa kita bayangkan sendiri ya bagaimana pengorbanannya Bu Ahmad Yani ya. Setelah Bu Ahmad Yani sadar, lalu Bu Ahmad Yani langsung melap sisa-sisa darah Pak Ahmad Yani gitu ya, yang berceceran di lantai, dilap. Lalu anaknya berkata, "Kenapa, Bu? Kenapa dilap darah ayah?" katanya. Lalu Ibu Yani menjawab, "Supaya kita kuat, kita harus lap," katanya. Jadi baju terakhir Pak Ahmad Yani pun dipeluk oleh Ibu Ahmad Yani, pertanda bahwa Ibu Yani tidak percaya gitu akan hal ini gitu. Dan Bu Yani berpesan kepada anak-anaknya, "Nak, belajarlah kamu dengan rajin, karena kamu bukan anak seorang jenderal lagi. Kamu anak orang yang biasa lagi gitu. Karena ayahmu sudah meninggal mendahului kita gitu." Itulah pesan Ibu Ahmad Yani kepada 7 orang anaknya. Lalu anaknya semuanya bekerja, belajar dengan rajin, sampai pada akhirnya anak-anak Pak Ahmad Yani ini 7-7-nya kuliah semua ya, dengan mendapat predikat yang bagus gitu ya, dan mendapatkan gelar semua ya yang kita tahu ya. Dan
Begitulah pengorbanannya seorang Ibu Ahmad Yani ya, bisa kita bayangkan sendiri betapa kuatnya dan tegarnya seorang Ibu Jenderal Ahmad Yani untuk membiayai, menafkahi dan menjadi panutan untuk anak-anaknya, karena Pak Ahmad Yani sudah berpulang ke rahmatullah ya. Dan kita bisa lihat sendiri ya secara biadabnya PKI gitu, bagaimana gitu ya. Dan semoga ini menjadi pembelajaran penting ya untuk kita. Dan sekarang aku akan menayangkan video-video keganasan dan kebiadaban PKI di kediaman rumah Jenderal Besar Ahmad Yani. Simak videonya selengkapnya. Jelas sekali bahwa demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh Gerwani PKI dan pengerusakan terhadap rumah Gubernur Wiono di Surabaya merupakan aksi-aksi yang membahayakan Republik. Dilihat secara keseluruhan, maka peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jawa Timur dengan berbagai aksi sepihak oleh BTI PKI sudah hampir dapat dipastikan bahwa ada suatu gerakan yang sistematis sedang berjalan. Untuk semuanya ini, kami merasa perlu menghadapkan langsung Mayor Sugianto sendiri selaku saksi utama dalam peristiwa tanggal 27 September yang baru lalu. Semua ini tidak bisa kita biarkan terus-menerus, sehingga keadaan makin bertambah kacau. Kami sungguh-sungguh sangat prihatin sekali. Masyarakat kelihatan semakin resah. Besok secepatnya kita melaporkan semuanya itu kepada Presiden. Kita menghadap bersama-sama. Ya, halo. Ibu, Ibu. Bapak mana, Mbok? Ayo, jawab. Sedang tidur, Den. Edi mau ibu, Mbak. Ibu di rumah Taman Suropati. Mana Bapak, sayang? Bobo. Coba bangunkan Bapak ya. Bilang ada tamu. Mbok, ke belakang saja, cepat. Ayo. Segera ya. Duduk. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Cepat bereskan. Bapak. Bapak, kenapa?
Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari bulan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. September mengukir sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan. Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Tanah air jaya sakti. Tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Terima kasih yang udah nonton video keganasan dan kekejaman kebiadaban PKI gitu ya di kediaman Jenderal Besar Ahmad Yani. Sekarang kita dapat tarik kesimpulan bahwa Pak Yani sendiri sangat mencintai
dan menyayangi negara kita, negara Indonesia, dan ia bertahan untuk tetap menjalankan Pancasila ya sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa ya, dan sampai sila kelima ya. Pokoknya kita dapat tarik kesimpulan bahwa pahlawan revolusi kita dimanapun kita berada tetap jadi panutan buat kita, seenggaknya untuk generasi muda zaman sekarang ya. Jangan pernah melupakan jasa para pahlawan, dan tetaplah kalian mengikuti ya semangat para pahlawan kita yang ada di Indonesia ini. Kita tetap berdoa ya, semoga amal-amal para pahlawan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa meniru jejak mereka, karena mereka adalah panutan buat negara kita sendiri. Untuk generasi muda, seenggaknya kalian bukan untuk berjuang menjadi apa ya istilahnya, untuk berjuang mempertahankan negara. Sekarang kalian berjuang untuk memajukan negara ya. Yang sekarang kan negara sudah mengalami kemerdekaan, dan sekarang kita harus memajukan bagaimana caranya Indonesia agar lebih maju dari negara-negara lain ya. Dan darah penghabisan, nah itulah simbol dari Pak Ahmad Yani. Darah itu merah jenderal, dan akan kukejar kemerdekaan sampai ke liang lahat. Nah itulah simbol dan semboyan Jenderal Besar Ahmad Yani. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya aku semangat terus bikin videonya, khususnya untuk biografi para pahlawan revolusi. Dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.